Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang udah nggak asing lagi nih guys, di channel Mas Gio ya. Hari ini kita udah ada di daerah Cisarua juga ya. Dan hari ini kita udah nyampe di tempatnya Pak Haji ya. Itu yang punya akuarium. Dan hari ini juga kita mau nambah koleksi ikannya juga nih guys. Dan kita udah sampai di tempat lokasi ikannya nih guys ya. Ini nih yang punyanya nih, ngumpet terus. Dan hari ini juga kita mau kenalin koleksi-koleksi di tempat akuarium yang di Cisarua ini ya guys ya. Nah, di sini yang pertama itu ada ikan manfish ya, atau kadang dikenal sebagai angelfish. Ikan ini adalah ikan hias air tawar yang memiliki tubuh lebar dan tipis. Hal ini karena warna ikan manfish memang sangat menarik. Memiliki rubai atau slayer serta gerakannya yang begitu tenang menjadi ciri khas ikan ini guys. Inilah yang membuat ikan ini dicintai berbagai kalangan untuk menghilangkan stres. Selain itu, salah satu keunikan sifat ikan ini adalah mereka bersifat monogami guys, yang artinya ikan ini hanya memiliki satu pasangan, nggak kayak yang lain, playboy gitu. Ikan manfish ini berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka bertelur di atas kayu, akar, ataupun daun yang rata, dan tempatnya itu di tempat yang dalam. Ikan manfish ini berasal dari cekungan Amazon atau berbagai sungai di Guyana Shell atau di daerah kawasan tropis Amerika Selatan guys. Namun sekarang sudah banyak juga yang membudidayakan di Indonesia, dan cukup banyak juga sih penggemar dan pembudidayanya. Bahkan sekarang sudah dihasilkan beberapa jenis manfish guys. Itu hasil selective breeding. Di antara jenis diamond, imperial, marble, dan black white, ikan manfish dapat dijadikan induk setelah umur mencapai 7 bulan dengan ukuran panjang kurang lebih 7,5 cm. Induk jantan dicirikan dengan ukuran tubuh yang lebih besar dibanding dengan induk betina. Kepala induk jantan terlihat agak besar dengan bagian antara mulut ke sirip punggung berbentuk cembung, serta bentuk badan lebih ramping dibanding dengan ikan betina. Sementara induk betina dicirikan oleh ukuran tubuh yang lebih kecil dan bentuk kepalanya yang lebih kecil dengan bagian perut yang lebih besar atau gemuk lah, serta terlihat agak menonjol. Nah, bagus lagi nih buat kalian-kalian yang mau budidaya ikan manfish. Caranya tuh gampang. Ikan manfish akan menempelkan telurnya pada substrat yang halus. Misalnya nih, potongan pipa yang telah disiapkan ditempatkan dalam akuarium pemijahan karena ikan manfish cenderung menyukai suasana yang gelap dan tenang. Nah, buat kalian-kalian, jangan deh kayak ikan manfish di gelap-gelapan dan tenang. Nanti apa yuk? Induk ikan manfish akan memijahkan pada malam hari. Induk betina menempelkan telurnya pada substrat yang diikuti ikan jantan yang menyemprotkan spermanya pada semua telur, sehingga telur-telur tersebut terbuahi. Jumlah telur yang akan dihasilkan setiap induk berkisaran kurang lebih 500 sampai 1000 butir lah. Ya, kurang lebih. Oke guys, yang kedua itu ada ikan mas koki. Bukan Mas Joyo ya, atau Mas Gio, tapi mas koki. Atau dengan nama latin Carassius auratur. Pada awalnya,
Ikan mas koki ini dibudidayakan oleh masyarakat Cina berkisar pada tahun 960 hingga 1729. Selain di Cina, pembudidayaan dan perkembangan mas koki ini kemudian merebah ke sampai negeri Jepang. Di Jepang sendiri, mas koki ini terus mengalami perkembangan sangat pesat sampai dihasilkan jenis-jenis yang baru dengan memiliki bentuk yang lebih variatif seperti saat ini. Mas koki jenis yang baru ini merupakan hasil perkawinan silang yang terus-menerus dilakukan hingga didapat ikan mas koki yang benar-benar unik. Untuk ikan yang dihasilkan antara lain berbentuk bulat, pendek, benjol-benjol, bersirip panjang, dan pada jenis tertentu ekor yang menjuntai mirip selendang. Untuk jenis inilah yang disebut sebagai Carassius auratus, yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan mas koki. Dari negeri Jepang, ikan koki mulai menyebar ke penjuru dunia termasuk di Indonesia sendiri. Spesies ikan mas koki yang paling unik itu berasal dari Cina, guys. Yang dari Cina ini identik dengan memiliki mata yang menunjuk ke atas dan mempunyai 2 kantong besar yang berisi cairan, guys. Ikan ini juga tidak mempunyai sirip di punggungnya. Ikan mas ini dapat tumbuh yakni hingga 6-8 inci. Ikan mas koki dengan tampilan yang tidak biasa ini disebut dengan sebagai raja ikan mas koki. Wah, disebut raja ya mas koki ini. Nah, kalau yang ini hasil kawinan dari warga plus 62 nih, guys. Nggak kalah keren juga kan dari orang-orang Jepang dan Cina. Dan yang ketiga, di sini menjual ikan blue electric, guys, atau disebut dengan si biru nan cantik. Nah, buat teman-teman yang lagi senang-senangnya memelihara ikan hias tapi bingung nih ingin memilih jenis apa, coba deh untuk memilih ikan blue electric ini yang memiliki nama ilmiah Schiaenochromis fairy. Sesuai dengan namanya, ikan hias ini memiliki warna biru yang cantik. Ikan blue electric ini ditemukan pertama kali yaitu di Danau Malawari, Afrika. Nah, buat kalian-kalian yang mau beli gak usah jauh-jauh ke Afrika, guys. Cukup kesini aja. Ikan blue electric ini sesuai namanya memiliki warna tubuh warna biru elektrik yang mendominasi tubuhnya, guys. Dan ukuran maksimal untuk ikan ini yaitu sebesar 6 hingga 6,5 inch atau sekitar 15,49 cm. Karakter ikan ini yaitu semi agresif, guys, tapi tidak lebih agresif dari jenis embuna. Akan tetapi di akuarium ikan blue electric akan menjadi agresif dan pemangsa ikan-ikan yang lebih kecil. Pakan ikan ini bisa dengan diberi pelet berkualitas yang kadang-kadang melengkapi dengan kerikil beku. Blue electric merupakan karnivora di alam liarnya, guys, yang akan memakan ikan-ikan kecil. Sedangkan untuk anakan blue electric bisa diberi pelet protein yang sudah dihancurkan. Pemberian pakan dilakukan beberapa kali sehari dalam jumlah kecil. Dan pastikan untuk tidak berlebihan karena blue electric bisa menjadi kembung. Buat kalian-kalian yang mau membudidayakan ikan ini, mending diundur dulu deh niatnya, karena cukup ribet juga sih untuk membudidayakan ikan ini.
udah pada senior-senior nih, yang udah biasa membudidayakan ikan, teknik yang pertama membudidayakan ikan ini yaitu bisa dilakukan bertahap dengan menggunakan skala rumahan. Dalam kata lain, coba-coba sebelum benar-benar serius. Menjalankan budidaya ikan blue electric dalam skala besar yang bisa dibisniskan, yaitu tahap pertama untuk membudidayakan ikan blue electric ini, yaitu yang pertama persiapan dulu deh guys, akuarium atau tempat ikannya. Persiapan akuarium bagi ikan blue electric harus benar-benar diperhatikan guys, setidaknya mencerminkan tempat asalnya, di mana terdapat bebatuan besar, baik itu area batu maupun gua buatan sebagai tempat bersembunyi. Kondisi air juga yang dibutuhkan harus memiliki temperatur 22-27 derajat guys. Lalu pH-nya itu di antara 7-8. Yang kedua itu proses pengisian air ke dalam akuarium guys. Pengisian air sebaiknya menggunakan ukuran galon sebanyak 20 galon untuk sepasang dan 40 galon untuk 2 pasang ikan. Air yang digunakan harus memiliki kesadaran yang tinggi ya guys, untuk menjaga pH tetap di atas normal. Akuarium bisa diberi pasir laut supaya pH tetap berada di atas normal, atau menggunakan pasir organite di bagian dasar akuarium. Ini nih guys yang paling penting, untuk menghindari ikan blue electric stres dan menjadi agresif, itu harus diberi batu-batuan dan tempat berlindung berupa gua-gua gitulah. Ya bikin deh dari apa kek, tembok kek atau dari apa kek. Namun ada baiknya juga tempat bersembunyi itu tidak terlalu banyak, apalagi sampai memenuhi ruangan dalam akuarium guys. Karena ikan blue electric juga membutuhkan ruang untuk berenang, terutama di bagian bawah dan tengah akuarium. Pemberian tanaman hidup disarankan. Salah satu tanaman yang akan tahan dengan kondisi air di akuarium ikan blue electric adalah pakis Jawa. Meski nantinya oleh ikan blue electric akan dicabut dengan cara digigit atau gimana ya, atau diambil atau gimana, nggak tahu deh. Nah, tahap yang ketiga, pemberian bibit dan perkawinan ikan blue electric. Kemudian bibit ikan blue electric ada baiknya merupakan pasangan yang benar-benar sudah pasangannya guys. Kalau nggak jodoh ya gimana pak? Ya kalau nggak jodoh, jodohin dulu lah guys. Nah, kalau udah berjodoh baru deh nantinya si pejantan akan memilih sendiri pasangannya. Pasangan ikan blue electric ini bersifat monogami, di mana saat sudah berpasangan mereka akan berkumpul dengan pasangannya masing-masing guys. Tapi tidak disarankan menempatkan lebih dari satu pejantan dalam satu akuarium karena sifatnya akan agresif, akan membuat satu pejantan yang menyerang dengan pejantan lain. Sehingga sebaiknya dalam satu akuarium diisi satu pejantan 4 betina guys. Wow, satu pejantan 4 betina. Ngeri juga ya ikan ini. Ternyata ikan bisa poligami juga guys. Ngeri ya. Membedakan ikan jantan dan betina bisa dilihat dari tubuhnya guys. Untuk blue electric jantan ukurannya lebih besar dengan warna tubuh yang hampir seluruhnya biru dengan garis-garis vertikal yang gelap. Pada bagian sirip analnya berwarna kuning, oranye atau merah. Sedangkan buat betinanya warnanya tuh perak dengan garis vertikal yang samar.
Ketika dewasa, blue elektrik betina bisa menjadi warna biru yang sangat redup. Ikan blue elektrik sebenarnya merupakan ikan yang mudah melakukan perkawinan guys, terutama jika airnya berkualitas tinggi. Umumnya mereka akan bertelur setiap 2 bulan dari bulan Mei sampai September. Pasangan ikan blue elektrik akan memilih area kecil untuk bertelur. Si betina akan melepaskan telurnya di arus air. Lalu si pejantan akan menangkapnya dan menyimpan di sirip atasnya guys. Si pejantan ini akan membuahi telur, baru kemudian dilepaskan kembali dan ditangkap oleh betina di mulutnya. Ikan blue elektrik betina akan membawa telur-telurnya yang sudah dibuahi sekitar 3 minggu, baru kemudian dilepaskan lagi guys. Nah, yang keempat itu memisahkan induk dengan anakan blue elektrik. Ini ada beberapa cara supaya anak blue elektrik bisa dipisahkan dari akuarium guys. Salah satu caranya itu dengan mengambil induknya menggunakan jaring. Kemudian induknya ditempatkan pada akuarium sementara, yang tentunya harus terpisah ya guys dari yang lain. Induk blue elektrik sebaiknya dipindahkan ke akuarium atau tangki lain saat induk benar-benar pasti sedang membawa anaknya di mulutnya, lalu menunggu selama 2-3 minggu sampai si induk ini benar-benar memuntahkan semua anak-anaknya keluar guys. Adapun cara lain yakni dengan mengeluarkan anakan blue elektrik dengan membuka mulut induknya guys. Ya kayak ternak ikan arwana kan gitu juga ya guys ya. Dibuka ini mulutnya, dikeluarin tuh, ya mirip-mirip kayak gitulah. Oke guys, sekian dulu ya guys ya. Masih banyak sih ikan-ikannya yang belum dijelasin, tapi lain waktu saya jelasin lebih banyak ikan deh. Nah, buat kalian-kalian yang mau beli ikan hias atau lagi hobinya di aquascape, di sini juga nyediain alat-alat peralatan aquascape juga sih. Buat kalian-kalian yang rumahnya di area Cisarui, Kabupaten Bandung Barat, boleh nih kalian kunjungin dulu di tempat ini. Cek dulu, dan harganya pun wah, luar biasa deh. Yang lain lewat deh pokoknya. Boleh cek langsung aja ke lokasi, tanya-tanya juga boleh guys. Oke, buat kalian-kalian yang mau dipromoin tempat tokonya atau usahanya, boleh deh kalian langsung WhatsApp aja ke nomor ini ya guys.